Bencana banjir bandang dan longsor 16 Maret lalu telah meluluh lantahkan wilayah Papua dan lebih dari 100 orang tewas serta ribuan warga mengungsi. Aktivitas manusia disebut menjadi salah satu penyebabnya. Berikut adalah catatan liputan bencana banjir bandang di tanah Papua. Bencana di ujung timur Indonesia pada 16 Maret lalu mengagetkan kita semua. Banjir bandang terjadi di tanah Papua yang relatif lestari alamnya. Dampak yang dirasakan begitu dahsyat. Lebih dari 100 orang meninggal dunia. Jumlah pengungsi sempat menembus 10.000 jiwa. Infrastruktur luluh lantak. Bencana juga berimbas meluapnya Danau Sentani hingga merendam 25 kampung di dalamnya. Dalam kajiannya, PVMBG menyebut banjir bandang adalah proses geologi yang berulang di Cyclops. Bahkan di masa lampau pernah terjadi dengan skala yang lebih besar. Pegunungan Cyclops memiliki topografi terjal dan celah-celah sempit. Selain itu, jenis bebatuan metamorf di pegunungan memiliki karakteristik gampang terlepas apabila kondisi lapuk. Seiring waktu, bebatuan dan tanah menyumbat dan menciptakan bendung alami. Ketika 16 Maret, hujan dengan intensitas ekstrim menyebabkan longsor besar dan dorongan air. Sumbatan tak dapat menampung kekuatan air dan terbongkar mengarah ke lembah dan permukiman. Bencana yang terjadi adalah mekanisme alam. Namun, aktivitas manusia seperti pengerusakan hutan dan alih fungsi lahan memperparah keadaan. Persoalannya pemukiman itu berada di bawah yang lebih landai, di depan mulut lembah. Jadi tentunya perubahan lahan di daerah yang rendah ini, kalau tetap hutan, dia akan mengurangi tenaga dari banjir bandang ini. Ya kan, akan mengurangi energinya sehingga dampaknya juga lebih kecil. Tetapi proses terjadi banjir bandang sendiri itu adalah proses alami. Moses Kalem, Ondofolo atau pemimpin adat tertinggi 3 suku Sentani, tengah mengatakan kerusakan hutan tak dilakukan warga Sentani. Cyclops layaknya ibu bagi mereka dan terdapat aturan adat mengikat. Yang paling inti sekali, dia bisa mensuplai air dari Gunung Cyclops untuk Danau Sentani. Karena ini kekaitannya. Gunung Cyclops harus kita jaga, Danau Sentani harus kita jaga. Orang-orang Sentani hanya punya harapan 2 itu. Ini masyarakat di 3 suku yang tadi saya sebut. Mereka bisa berladang untuk kepentingan misalnya pelantikan Anduapi, Ondofolo ini. Kemudian ada acara-acara hajatan besar kayak Natal, Tahun Baru. Itu boleh berladang di atas. Setelah itu tidak boleh. Ya, atau acara gereja, itu mereka boleh berladang di atas. Kalau sekarang kan tidak. Semua masyarakat yang tadi suku yang saya sebut, mereka tidak pernah berladang lagi di atas. Cuma mengakui bahwa itu hutan kami. Saya pun tertarik untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya di kaki pegunungan Cyclops. Jika Anda lihat lereng lapang di sebelah sana, itu adalah contoh konkret perubahan lahan di pegunungan Cyclops, di mana saat ini sudah berubah menjadi perkebunan jagung. Dan jika Anda lihat di bawah sana, ada beberapa perumahan milik warga. Itu adalah perumahan ilegal yang dibangun oleh warga pendatang. Dan batu-batu ini di tempat saya berdiri, ini adalah sisa banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di pegunungan Cyclops. Dan sebelumnya ini adalah lahan hijau. Penertiban kawasan di mulut lembah tak mudah. Karena di Papua, hukum formal kadang harus berkompromi dengan budaya lokal. Lebih banyak yang merambah di atas ini adalah migrasi dari kabupaten lain, bukan warga Kabupaten Jayapura. Hanya memang migrasi ini beda budaya, dalam rangka koordinasi komunikasi ini juga karena jadi konflik dengan kerja-kerja tim relawan, pemerhati, pemerintah. Nah ini yang sedikit jadi trouble untuk mengatasinya.
Kalau di adat kita memang di Sentani itu kan sudah tertata dengan baik kan. Cuma sekarang persoalannya ini mereka yang datang dari masyarakat gunung mempunyai adat kan tersendiri kan. Itu yang banyak tidak bisa komunikasi dengan baik karena mereka masyarakat yang berkebun kan. Kemudian datang di sini tidak punya pekerjaan. Ya harapan satu-satunya kan harus bekerja kebun di atas. Setelah bencana, penataan kawasan tata ruang tak bisa ditawar. Jadi yang pertama adalah memang lindungi wilayah-wilayah kebukitan, diatur wilayahnya. Kemudian wilayah jalur air, yaitu jalur jalan. Dan yang terakhir adalah wilayah-wilayah jalur air buatan. Jadi jangan biarkan ada sumbatan-sumbatan di daerah drainase, daerah-daerah tikungan. Jangan membiarkan air itu berbelok tiba-tiba, diatur menjadi lebih alamiah. Mewujudkan hal ini butuh komitmen lintas instansi. Jadi ini perlu waktu dan memang harus kerja keras, kerja bersama dan tegas. Karena kalau dengan cara-cara yang kita hadapi sendiri, baik pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, ini juga sering jadi konflik. Nah, karena itu pemerintah provinsi harus turun tangan. Bencana ini membuka mata saya bahwa bumi akan tetap pada mekanismenya. Yang berubah adalah kepadatan manusia di dalamnya. Tak ada yang salah dalam mengembangkan wilayah untuk menopang kehidupan. Namun, penting memperhatikan sumber ancaman dan proteksinya. Karena bencana tak pernah berkompromi pada manusia. Riza Ramadan, Fajar Indrajaya, Sentani, Papua.